Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini kami akan mini riset Yayasan Pendidikan Ummul Qura. Sebelum kita melanjutkan mini riset tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darul Ilmi. Nama saya Kairina Sastra. Nama saya Sufiani Nur Syamsia Putri. Nama saya Arin Putri Nanda. Nama saya Lunaya Khairunisya Berusi Tepuh. Nama saya Indri Ayu Septiani. Selamat menyaksikan. Pertama itu kapan sekolah ini didirikan? Kapan sekolah ini didirikan? Nah, kebetulan itu di depan kalian itu ada majalah tentang Ummul Qura. Coba kalian lihat, di situ ada sejarah singkat di halaman yang pertama. Oke, sejarah awal berdirinya Ummul Qura ini. Nah, di situ ada Yayasan Pendidikan Ummul Qura. Dulu sebenarnya namanya Yayasan Perguruan Ummul Qura, tapi diganti namanya menjadi Yayasan Pendidikan Ummul Qura. Nah, yayasan ini sudah berdiri dari tahun 1983 di bulan September tanggal 3. Ya, tanggal 3 bulan September 1983, yang bertempat atau beralamat di Jalan Pasar 7 Tengah nomor 126 Tembung. Nah, pendirinya itu namanya Haji Muhammad Yahya, dan beliau itu adalah atoknya kami. Ya, jadi yang sekarang mengurus Ummul Qura ini, Yayasan Pendidikan Ummul Qura ini adalah generasi yang ketiga. Nah, generasi yang ketiga, generasi pertama itu dimulai dari yang atok kami itu Haji Muhammad Yahya. Kemudian generasi yang kedua, kami punya orang tua, ya, semuanya sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang ini kamilah yang generasi cucunya, generasi yang ketiganya untuk mengurus Yayasan Pendidikan Ummul Qura. Jadi tahun berdiri itu sudah lama, karena kemarin kami di bulan November tanggal 16 kemarin kita mengadakan yang namanya acara milad yayasan yang ke-40. Ya, baru saja kemarin kita menyelesaikan itu, merayakan hari milad yayasan itu dengan kita, biasa itu acara setiap tahunnya kita adakan. Untuk menyambut hari milad yayasan ini, agendanya itu selain untuk memperingati hari ulang tahun pendirian yayasan, tapi kita juga buat yang namanya semacam kompetisi lomba antar sekolah-sekolah. Jadi kami mengundang sekolah-sekolah luar untuk mengikuti lomba yang kami adakan, mulai dari tingkat RA sampai ke tingkat yang MTS. Karena di sini tidak ada SMA ataupun aliyah. Sini paling tinggi itu jenjangnya jenjang MTS, Madrasah Sanawiyah. Ya, dimulai dari RA, Raudatul Atfal atau kita bilang TK, kemudian dari unit SD dan juga MI. Karena kita di sini unit SD-nya itu level jenjang SD itu ada 2. Karena payung kita itu ada di bawah Kementerian Agama, ada di bawah Kementerian Pendidikan ataupun Diknas. Ya, yang Diknas itu namanya SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu Ummul Qura. Yang di bawah Kemenak itu namanya MI, Madrasah Ibtidaiyah Ummul Qura. Itu yang di bawah Kementerian Agama. Tapi dari segi pendirian izin operasionalnya lebih dahulu yang MI. Kalau yang SD itu baru sudah berjalan yang ke-9 tahun. Kalau yang MI ini dari tahun 98 berdiri. Ya, duluan berdiri itu RA dulu. Duluan berdiri itu TPA dulu, MDA dulu berdiri, kemudian dibuat RA, diurus surat izin operasionalnya tahun 95 kalau saya nggak salah. Kemudian baru masuk kita ke MI, buka yang namanya surat izin operasional untuk MI. Lalu tahun 99 MTS. Lalu yang SDIT itu kurang lebih tahun 2000 berapa ya kalau 9 tahun ya? Yang 2024 kurang 9 berapa? 2015. Sekitar 2015. Nah, seperti itu.
Jadi kan sekolah ini sudah melakukan acara milad yang ke-40. Jadi apakah bangunan sekolah ini masih mempertahankan arsitektur aslinya atau sudah pernah melakukan renovasi? Kalau dari segi gedungnya, nah, kalau yang sekarang ini yang kalian lihat di bagian depan ini model arsitektur yang lama. Renovnya tuh hanya kita renov renov terasnya sama atapnya kita ganti. Dulu kan masih papan-papan, ya kan, dan sebagian-bagian itu masih juga papan-papan waktu dulu awal-awal dibangun ini. Jadi kalau sudah ada perubahan, ada, cuman tidak merubah bentuknya masih asli seperti itu. Cuman kita ada penambahan gedung, kita beli lagi yang di bagian belakang tanah masyarakat, nah kita bangun yang itu tadi SDIT itu tadi, itu ada lagi di gedung di bagian belakang. Kalau yang ini model arsiteknya masih seperti biasa dulu, liter L, sekarang pun masih liter L. Jadi belum ada lagi kita melakukan yang namanya perubahan ataupun renov yang besar-besaran, belum. Tapi memang sudah ada wacana seperti itu. Bagaimana perubahan kurikulum di sekolah ini sejak awalnya berdiri hingga saat ini? Kalau masalah kurikulum kita sifatnya dinamis, ya tidak statis. Jadi apa yang diminta sama Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama, kurikulumnya seperti A, B, dan C itu kita ikutin. Tidak ada yang kita istilahnya bertahankan kurikulum kita itu AA terus. Jadi kita ikutin perkembangan Kementerian Pendidikannya seperti apa. Kalau KTSP kita ikut KTSP, kalau K13 kita ikut K13, kurikulum merdeka kita ikut kurikulum merdeka. Ini kan belum tahu lagi Menteri Pendidikan yang baru ini seperti apa lagi bentuk kurikulumnya, seperti itu. Intinya kita mengikuti sesuai dengan perkembangan zamannya juga. Jadi kita tidak stagnan, kita sifatnya dinamis. Apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pendidik di sekolah ini terhadap siswa dan siswinya? Kalau tantangan terbesar itu pasti ada perbedaannya antara dulu dengan sekarang. Mungkin kalian juga sebagai mantan murid, ya kan, mulai dari tingkat SD ataupun pasti kalian ada mengalami yang namanya ataupun melihat perbedaan tentang tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan itu. Kalau dulu ada bahasa orang, anak murid itu dipukul ataupun dimarahin guru, orang tuanya tidak marah, malah orang tuanya ikut memarahin anaknya. Karena orang tua dulu menganggap guru itu adalah memang sebagai penerang hidup, pemberi ilmu kepada anaknya. Jadi guru itu memang dianggap sebagai orang tua di sekolah. Orang tua di rumah itu adalah orang tua yang kandung kan, tapi kalau di sekolah orang tua itu adalah guru. Itu yang dulu, model dulu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman yang kita lihat sekarang ini, ya kalian juga bisa lihat yang sudah viral-viral yang kemarin kan. Jadi bisa saya bilang dunia pendidikan sekarang ini agak miris. Jadi tantangan guru sekarang dalam hal mendidik, karena tugas guru itu bukan hanya mengajar, tugas guru itu yang paling utama itu adalah mendidik. Apa yang dididik adalah akhlak dan juga karakter siswa itu yang harus dibentuk dan juga dibangun. Nah, di situ tantangan beratnya yang sekarang banyak orang tua yang kadang-kadang pada saat guru mau memberikan pendidikan, ingat ya, pendidikan bukan pengajaran. Kalau mengajar itu beda ya, memberikan materi. Dalam hal memberikan pendidikan, kadang-kadang ada orang tua yang tidak rela anaknya itu disenggol, dicubit sedikit ataupun diberlakukan yang namanya sanksi fisik seperti itu. Padahal sanksinya bukan terlalu berat, biasa. Beda dengan yang dulu kita di rotan pun ya orang tua masih menerima selagi itu halnya mendidik. Memang benar-benar anaknya salah. Nah, sekarang yang miris kan anaknya sudah bersalah, diupayakan bagaimana menyatakan bahwasanya si guru lah yang bersalah, bukan si anaknya. Direkayasa lah kejadian ataupun ceritanya seperti itu. Itu yang kami alamin. Jadi seolah-olah sekarang ini guru merasa semacam ada gap dalam hal dia mau mendidik anak dengan tantangannya terhadap orang tua siswa yang tadi
notabene-nya dalam bahasa kita terlalu memanjakan anak. Nah, ini yang kita agak-agak khawatir. Jadi yang kita khawatirkan itu akhirnya guru-guru itu semangat dia untuk mendidik anak itu sudah makin lama makin menipis. Jadi tujuan dia nanti datang ke sekolah hanya sebatas mengajar saja, mengajar kasih materi selesai. Mau kau pintar mau kau bodoh itu urusanmu. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Ini tantangan kita harapkan Menteri Pendidikan yang baru sekarang ini membuat semacam aturan bagaimana gitu terhadap siswa yang sekarang ini. Kan ini dikhawatirkan juga generasi Z ini yang dibahasakan ini. Banyak yang generasi Z ini istilahnya dari segi mental mereka masih terlalu terlalu rentan. Mereka tidak siap untuk menerima suatu tantangan yang keras, yang berat. Itu yang dikhawatirkan. Mohon maaf, dicubit sedikit udah nangis. Nah, itu yang menjadi suatu titik berat bagi kami sebagai seorang guru, ya, semua tenaga pendidik ini melihat hal seperti itu sangat miris sekali. Nah, jadi itu tantangan berat sebenarnya yang untuk saat ini. Bukan tantangan kurikulumnya, tapi tantangan untuk membentuk karakter anak bangsa ini yang sulit karena tidak didukung oleh beberapa orang tua yang mungkin ya terlalu memanjakan ataupun pingin anaknya itu istilahnya yang penting ilmu saja diajar tapi karakternya tidak. Nah, seperti itu banyaklah kasus, bahkan sampai nyuruh sholat saja. Kita nyuruh anak sholat karena anaknya tidak mau, akhirnya orang tuanya protes. Ya, kadang-kadang menjadi pemikiran bagi kita, nih orang tuanya muslim apa tidak, kan begitu. Sementara sholat itu saja itu wajib hukumnya. Nabi sendiri mengajarkan kalau anakmu 10 tahun tidak sholat, wajib sudah kamu pukul. Tapi kan ada daerah tertentu yang ini masih membentak, masih menyuruh, sudah dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam ibadah mana ada hak asasi manusia? Itu kewajiban. Nah, itu yang kadang-kadang orang tua ini, kalau bahasa saya, terlalu lebay. Ya, istilahnya kita sudah capek mau mendidik anak, tiba-tiba orang tuanya seperti itu. Itu salah satu contoh. Apakah ada arsitektur khusus yang melambangkan sekolah ini, yang akan menjadi pembeda gitu dengan sekolah lain? Kami bisa saya bilang menjadi pionir untuk yang namanya program tahfiz. Jadi Yayasan Pendidikan Ummul Qura ini adalah salah satu sekolah merupakan yang pertama kali membuka sekolah dengan program unggulan tahfiz, dan itu kami lakukan tahun 2015 di wilayah sekitar sini ya. Jadi kami ini bisa dibilang kami trendsetter lah yang membuat program seperti itu. Bahkan kami sampai dibilang orang gila. Kok berani-beraninya begitu bikin? Karena memang pada waktu itu ya kita tidak pungkiri, waktu itu kan lagi zaman-zamannya itu lomba hafiz Quran kan, ya, yang di RCTI atau apa itu. Jadi kita berdasarkan itu kita ingin, karena ini di daerah Jawa sudah ada yang sekolah yang seperti itu, sekolah khusus program tahfiz. Jadi kita semua sepakat waktu itu, oke, kita coba bagaimana. Jadi kita cari guru tahfiznya, memang agak susah waktu itu. Ya, berbagai liku-liku yang kita hadapin. Nah, di samping yang bilang kami nggak waras lah, ya kan, gila, ya nggak pantas lagi bahasanya. Karena waktu itu mohon maaf gedung kita belum seperti ini. Mohon maaf masih campur lah, ada kayu. Nah, terasnya juga masih kayu. Ya, belum seperti ini lah. Jadi anggap kita ini terlalu besar pasak dari tiang. Ya, seperti itu. Jadi itu program unggulan kita dari tahun 2015 itu program tahfiz Quran sampai dengan sekarang ini. Nah, setelah itu bermunculan lah sekolah-sekolah yang ikut. Nah, ada ikut program tahfiz Quran. Tapi kita di sini namanya program unggulan, bukan program ekskul. Yang namanya program unggulan itu macam tahfiz itu setiap hari kita berikan materi tahfiz itu. Nah,
ada samping target-target kita lah. Memang dari segi target taktis itu tidak semuanya, tidak bisa kita generalkan. Kita memang punya program seperti ini, misalnya di SD ya, kita punya target misalnya SD minimal tamat di kelas 6 3 juz, maksimal pun 6 juz. Ada yang mencapai, ada yang tidak mencapai, bahkan ada yang lebih capaiannya lagi, tergantung juga. Nah, untuk melakukan program seperti itu supaya bisa sukses harus didukung siswanya, orang tuanya, sama gurunya. Guru dalam hal ini sekolah. Harus 3 faktor ini, harus kerjasama yang kuat. Kalau ini salah satunya saja pincang, tidak ikut, pasti tidak akan berhasil. Nah, seperti itulah bentuk arsitektur kita. Kalau untuk program bahasa memang kita lagi coba, cuman kan itu butuh waktu. Butuh waktu itu dalam artian, karena saya juga sudah pernah melakukan yang namanya studi banding ya, studi banding di salah satu pesantren. Ya, nggak usah saya sebutkan pesantrennya. Di pesantren itu memang mengkhususkan untuk siswanya itu berbahasa Arab. Nah, setelah saya telusuri, saya bertanya bagaimana supaya bisa berhasil itu. Ternyata dari segi gurunya saja itu memang benar-benar terseleksi, memang mampu untuk berbahasa Arab. Jadi tidak hanya 1-2 orang guru yang bisa berbahasa Arab. Itu sangat mendukung sekali. Cara seperti itu faktor pendukung yang paling utama, di samping nanti pembelajaran kurikulum yang mereka berikan lagi. Itu faktor pendukung tuh ya itu tadi.